وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ibunya solihah, setelah ibunya baik, insya Allah dari rahim yang baik lahirlah anak yang baik-baik. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Dari tanah yang subur keluar tanaman yang baik-baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dari tanah yang tandus keluar tanaman yang mengerikan. Indonesia gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman. Dari tanah yang subur ini Masya Allah keluar kebun kelapa, keluar kelapa sawit. Walaupun dia bentuknya macam kurma tapi tak bisa dikunyah. Nampak cantik dan indah, air hujan turun mengguyur, tumbuh tanam-tanaman. Dari tanah yang subur tumbuh bunga mawar, dilihat mata senang, dicium harum semerbak. Tapi dari tanah yang tandus, gurun pasir Sahara di Afrika, keluarlah pokok kaktus. Ditengok takut, dicium silap-silap hidung bengkak karena durinya. Setelah cerita tentang tanah tandus, Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad arsalna Nuhan, kami kirim Nabi Nuh. Apa hubungan ayat tanah tandus dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh itu nabi, bibitnya bagus, bebetnya bagus. Tapi ternyata disemai di tanah yang tandus, keluarlah anak durhaka bernama Kan'an. Banjir bandang, akan tenggelam anaknya. Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, oh anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas sampan perahu ayah. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Tak perlu aku minta tolong ayah. Disangkanya hujannya macam hujan Tanjung Api-api. Dia tak tahu ini hujan 40 hari 40 malam, tenggelam semesta alam. Akhirnya anak itu akan tenggelam, akan mati. Tak sampai hati Nuh menengok anak akan tenggelam. Ya Rabbi, ya Allah, inna min ahli, inna ibni min ahli. Anakku ya Allah, keluargaku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia tidak saleh. Itulah maka kita selalu berdoa minta anak yang soleh, bukan somat. Rusak konsentrasi, Bu. Kalau mau nengok saya, tengok aja baleho. Yang wajahnya lain sebelah. Saking cinta NKRI itu, sebelah merah, sebelah putih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai berwuduk minta jadi orang soleh. Wajah sudah disiram, tangan sudah, kepala diusap dengan air, telinga dengan air, kaki dibasuh, tapi batinnya belum. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Jadi orang soleh. Tak ada orang selesai wudhu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min kades. Waj'alni min ibadikas salihin. Dalam salat mendoakan orang soleh. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang didoakan dalam salat itu hanya orang soleh. Orang tak soleh tak dapat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Jangan mentang-mentang sholat di samping ada Bupati Banyuasin. Wassalamu alaina wa ala Bupati Banyuasin.
batal sholatnya. Jangan mentang-mentang di sebelah ada Pak Syarifuddin. Wassalamu alaina wa ala kades Syarifuddin. Tapi kalau dia soleh, dia masuk dalam doa itu insya Allah. Kalau bupatinya soleh, kalau kabak kesranya soleh, kalau polresnya soleh, kalau dandimnya soleh, dia masuk dalam itu insya Allah. Amin. Maka ibu doakan anak ibu pagi, petang, siang, dan malam. Jadikan anakku anak yang soleh ya Allah. Ad-doa silahul mu'min. Senjata orang beriman adalah doa. Doa mengetuk pintu langit. Doa yang makbul ada dua. Pertama, doa ibu. Satu lagi, doa Sulaiman. Yang doa dapat Zubaidah tadi. Akhirnya mati ditabrak becak. Ini cerita tentang Sulaiman ini, yang senang nih bapak, yang ibu cemas. Untung ada masker, tak terlalu nampak cemasnya. Allah itu bukan laptop, Allah itu bukan komputer, Allah itu maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat kepada hamba kami itu dari urat nadinya, urat lehernya sendiri. Jangan pernah merasa takut dan cemas, karena kita selalu bersama dengan Allah. Ibu saking takutnya suaminya, kita selalu dekat dengan abang. Takut betul dia abang itu dilarikan pelakor. Insya Allah suami ibu sehat, selamat semuanya. Amin. Anak itu dijaga, dikasih makan yang menyenangkan, ditenangkan. Jangan takut bu, untuk anak kita sudah kusiapkan kebun kelapa sejauh mata memandang. Sudah kusiapkan rumah, sudah kusiapkan mobil. Ibunya tenang, tapi anak belum tentu tenang. Yang menenangkan hati, kata Allah, huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Ibunya baca Quran, anaknya tenang di dalam. Ibunya baca Yasin, anaknya tenang di dalam. Ibunya bersolawat, anaknya tenang di dalam. Ibunya berzikir, anaknya tenang. Ibunya dengar pengajian ustadz ceramah, ibunya tenang. Saking tenangnya tertidur. Jangan marah kalau ada jamaah pengajian tertidur. Itu menunjukkan hatinya tenang. Hujan tadi malam, banjir, langsung keluar. Basah langsung masker. Untung maskernya dibuat di pabrik Pampers. Siap menyerap air liur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah supaya tenang. Akhirnya 9 bulan 10 hari lahirlah dia. Ini kelahiran jangan kita atur-atur. Ini sesuai pengaturan Allah. Ini ada pula sebagian ibu-ibu. Ibu dokter, ya, bisa nggak disetting anak saya ini supaya lahirnya tanggal 22 bulan 2 2022. Tanggalnya cantik. Namanya siapa? Febri. Karena lahir bulan Februari. Rupanya lahir laki-laki. Tinggal tambah sedikit, Febrianti. Mohon maaf kalau kebetulan namanya tersebut di sini. Jangan pula menuntut nanti ke Kapolres. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dia lahir, maka dibisikkan ke telinga si anak sebelah kanan, kepala si anak sebelah kiri, supaya telinganya dekat mulut ayahnya sebelah kanan. Si ayahnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan terkejut anaknya. Itu azan untuk musola dan masjid, azan subuh. Kalau subuh mesti begitu. Ini banyak ini muazin ini salah setting. Untuk subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Untuk subuh lagunya lain. Hayya 'alas shalah. Terbangun dia. Ini dinabawakan. As-salatu khairum minan naum. Padahal di ujung itulah mesti kuat. As-salatu khairum minan naum. Barulah dia terbangun. Saya tahu azan itu 5 kali, lagunya beda-beda ketika di Turki. Sampai kami di museum di Turki, jumpa sama seorang muazzin, kami minta azan. Azan zuhur, lain. Azan asar, lain. Azan maghrib, lain. Azan isya, lain. Azan subuh, lain. Oh begitu ternyata. Ini ada pula bapak-bapak anaknya baru lahir, pegangnya, diazankan. As-salatu khairum minan naum. Terkejut mertuanya. Itu kan tuh azan subuh. Anaknya lahir jam 5. Jam berapapun dia lahir, azannya tetap azan biasa. Nabi mengazankan cucunya, anak Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, adzan as-salah. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Apa kata Imam Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi? Hadithun hasan. Hadisnya hadis hasan. Oh, kami tak tahu Pak Ustadz. Anak kami dulu waktu lahir tak kami azankan. Kalau sudah lewat jangan diazankan lagi. Jangan gara-gara ini nanti balik ke rumah habis makan siang anak dipanggil. Sini kejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ya ini? Anak sudah semester 3. Mengazankan anak itu sunnah. Setelah itu diambilkanlah kurma. Diambil kurma dikunyah-kunyah. Setelah itu diambillah kurma yang sudah halus tadi. Dimasukkan ke mulut anak. Namanya tahnik. Tahnik namanya. Ada pula yang tak mengaji. Ustadz, bisa tolong anak saya? Untuk apa? Mau teknik. Teknik sipil apa teknik industri? Tahnik namanya. Ketika Nabi sampai ke Madinah, ada seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai alif. Kalau tak pakai alif, Asma sesak napas. Namanya Asma radhiyallahu anha. Nama suaminya Zubair bin Awam. Lahir anak laki-laki namanya Abdullah bin Zubair ibnil Awam. Datanglah Asma membawakan anaknya. Ya Rasulullah, tolonglah tahnik anakku ini. Diambil Nabilah kurma, dikunyah-kunyah Nabi, dimasukkan Nabilah jarinya yang mulia, air liurnya yang mulia ke dalam mulut Abdullah bin Zubair. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut anak. Makanya di Palembang tradisi ini sampai sekarang Masya Allah. Kalau di majelis Habib Mahdi bin Syihab, dia membawa bayi. Kalau dulu sebelum COVID-19 acara di BKB, Benteng Kota Besar, ramai membawa anak-anak kecil. Oh, menangisnya. Minta masukkan. Kenapa anak-anak dikasih makan kurma? Banyak orang tak tahu. Kalau ditanya, anaknya nanya anak kecil, mak, kenapa adik dikasih makan kurma? Udah dari dulu macam itu. Ternyata diteliti, tempat yang paling nyaman, tempat paling enak, tempat paling tentram, tempat yang paling membuat orang enak di dunia ini adalah rahim namanya. Apa namanya? Rahim. Rahim itu diambil dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Rahim diambil dari Rahman. Sebagaimana sayangnya Allah, begitulah sayangnya Rahim menjaga anak 9 bulan 10 hari. Walaupun di Afrika Utara itu panas 50 derajat Celcius, tidak ada bayi yang melompat keluar kepanasan. Walaupun di kutub utara itu dingin, membeku,
suku Eskimo kedinginan, tapi tak ada janin yang keluar jadi es batu. Rahim tenang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya acara kita ini disebut dengan acara silaturahim. Silatu artinya menyambungkan. Silatu artinya mendekatkan. Silatu artinya menempelkan. Silaturahim. Mendekatkan rahim. Maksudnya kita ini dulu berasal dari satu rahim. Abdul Somad, Habib Mahdi, Pak Ketua, Pak anggota dewan, tamu-tamu yang hadir, bapak, ibu, semua kita ini berasal dari satu rahim. Betul? Percaya? Rahim siapa? Rahim Hawa, istri Adam. Pernah jamaah waktu saya tanya, rahim siapa? Rahim Hawa. Istri siapa? Istri Pak Anto. Rupanya di situ ada Bu Hawa. Nama lakinya Pak Anto. Mohon maaf Pak Anto yang tersinggung. Rahim Hawa, istri Adam. Siapapun kita, mau hitam, mau pesek, mau pendek, mau mancung, mau tinggi, mau gondrong, mau botak, mau gundul, semuanya berasal dari sana. Kalau ada orang mengatakan saya tidak berasal dari Hawa, berarti dari monyet. Tersinggung, memang betul berarti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal Arabi wal Ajam, wa la farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Semua kita ini dari Adam. Betul? Adam dari tanah. Betul? Bapak dari tanah, ibu dari tanah. Tapi katanya dari tanah Pak Ustadz, kenapa beda sifatnya macam-macam? Ada dari tanah Makkah, ada dari tanah Madinah, ada dari tanah Tanjung Api-Api, ada dari tanah sengketa. Kalau ada nanti cakapnya menyakitkan hati, menyinggung perasaan, berarti itu dari tanah, bukan saya yang bilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata anak yang tadi dalam rahim enak, tenang, adem, ayam, tentram, senang. Begitu dia lahir ke dunia ini, dia kedinginan. Kedinginan si anak. Akhirnya anak itu dimasukkan ke dalam, apa nama kotak itu? Eskalator apa? Hah? Inkubator. Dimasukkan anak ke dalam inkubator, dilihat berapa derajat Celcius biar supaya badannya hangat. Lalu setelah dimasukkan, perawatnya pun main handphone. Hai abang, apa kabar? Rupanya dia tak menengok, begitu ditengok anak sudah matang. Jadi baby panggang. Jangan serahkan kepada orang lain, kita menjaganya. Bagaimana cara menghangatkan si anak? Kalau bapaknya kedinginan, minum kopi. Kalau bapaknya kedinginan, minum teh. Kalau bapaknya kedinginan, minum air jahe, bandrek namanya. Tapi anak ini tak bisa dikasih bandrek. Kasih bandrek, matilah dia. Bagaimana supaya dia badannya hangat? Yang menghangatkan badan kita adalah gula. Dan gula yang tidak menaikkan kadar gula adalah kurma. Kalau kurma tak ada Pak Ustadz, madu. Ambil madu, oleskan. Tapi sekarang banyak madu nih yang tak asli Pak Ustadz, palsu. Mudah, bawa ke rumah. Kalau istri mengamuk, asli. Bapak-ibu yang dimuliakan, udah kita lewatkan itu, tak usah, kita teruskan aja cerita lain. Nah, setelah itu kemudian dibawakan anak ini kepada ulama, dimintakanlah namanya yang baik. Siapalah namanya yang baik Pak Ustadz? Dikasih nama. Begitu dulu. Nama saya ini bukan ayah saya yang mengasih, bukan emak saya. Di mereka merasa tidak punya ilmu, dia datang kepada ulama. Datang ulama ini dikasihnya lah nama saya. Nama anak kau Abdus Somad. Alhamdulillah, tiap malam Jumat disebut orang. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Asal ada orang meninggal disebut orang. La ilaha illallah wallahu akbar. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Somad itu nama Allah.
Somad artinya, saya bacalah di Quran. Masih kecil lagi tengok terjemah juz amma. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahu somad. Allah tempat bergantung. Terbayang pokok kayu. Kita anak kecil tak tahu. Mak. Apa arti Allahu somad? Allah tempat bergantung. Iya, kita ni nanti semua dalam hidup senang susah bergantung kepada Allah, nak. Terus kenapa nama aku Abdul Somad? Abdu itu artinya hamba. Kau ni hamba dari Allah tempat bergantung. Jangan kau bergantung kepada manusia. Bergantung kau kepada Allah. Itulah maka kau dikasih nama Abdul Somad. Tapi bunyi mak saya tak macam itu. Saya ubah sikit. Ajarkan anak kita hanya bergantung kepada... Jangan kau bergantung kepada aku, nak. Nanti kalau aku mati kau stres. Jangan kau bergantung ke pokok sawit. Nanti kalau harga sawit turun kau gilo. Jangan kau bergantung ke karet. Nanti harga karet hancur kau stres. Bergantunglah kepada dia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan harga karet naik. Tengok yang pokok karet dah mulai pusing dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih nama yang baik. Ini banyak orang sekarang nama asal-asal aja. Apa yang ditengoknya? Tengok sawit. Sawit tree. Tengok kelapo. Kelapo men. Kasihlah nama yang baik, yang bagus, yang cantik, yang bermakna. Lalu kemudian ada pula orang menggabung-gabungkan nama suami sama istri. Nama suami Sulaiman. Nama istri Toyibah. Kasih nama anak Letoy. Padahal nama istri bagus. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana, ishta'na lik, ya Taibah. Taibah itu artinya Madinah. Taibah itu Madinah. Wahai kota Madinah, wahai kota Madinah, wahai kota Madinah yang mengobati sakit rindu kami, istaknalik, kami rindu kepadamu karena sudah tak umroh 2 tahun gara-gara Covid celako. Mudah-mudahan Covid ini berakhir, kita bisa pergi umroh. Thayyibah, thayyibah baik. Kalau perempuan thayyibah, kalau laki-laki thayyib. Makanya kalau ada qari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tayyib, tayyib. Tayyib artinya baik. Sampai ke Indonesia tak pulang-pulang. Bang Tayyib. Mohon maaf Pak Tayyib yang itu sini. Masukkan kurma ke mulutnya dari mulut para habaib, dari mulut para ulama, mengambil barokah. Mintakan namanya dari para ulama, mintakan namanya dari orang-orang soleh. Lalu kemudian hari ke-7 carikan kambing. Jangan carikan itulah yang disebutkan Ustaz Kemas Ali tadi. Kambing ini selalu menderita. Lahir anak orang yang dipotong kambing. Menikah mau yang dipotong kambing. Anak bersunat yang dipotong kambing. Idul Adha yang dipotong kambing. Tapi kambing tak habis-habis. Barokah. Maka Bapak kalau dihina orang kambing jangan tersinggung. Berjenggot, aku nengok kau macam kambing gitu. Jangan tersinggung, balikkan saja. Oh, aku berjanggut, kau bilang kambing. Iya, kau tak berjanggut, anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Yang tepuk tangan babi. Kadang babi ini pandai mengejek. Waktu Idul Adha, kambing-kambing digiring. Apa kata babi? Hai kambing, selamat Idul Adha, kata dia. Selamat Idul Adha. Gitu. Oh, kambing tak pemarah, dia lembut hati. Apa kata dia? Diam kau babi. Marah babi, dibilang babi. Marah dia. Ketawa pula anjing. Diam kau anjing. Gitu. Berkelahi anjing sama babi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nama dikasih baik, nama baik, ad-du'a
Nama adalah doa. Ini ada pula orang mengatakan, what is in a name? Oh, rupanya kalau makan barongko ini lancar bahasa Inggris kita. Ngapa kalau anak mau lancar bahasa Inggris, kasih barongko. What's your name? Barongko. What is barongko? From banana. Sweet banana. Nah, dikasih dia nama yang baik sudah, doanya sudah, bersyukur kepada Allah, potongkan kambing hari yang ke-7. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Alhamdulillah, anak saya perempuan, kata yang pelit bin bakhil. 1 ekor, 2 ekor itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang susah punya anak. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan anak. Yang selama ini asal periksa negatif, mudah-mudahan balik dari sini positif. Macam doa Pak Kades tadi, positif kata Pak Kades. Jadi, hujan turun, rumah kayu, angin kencang. Makan ikan asin sambal belacan. Jam 9 tidur, lahir 10. Orang sekarang, orang zaman dulu, cobalah tengok. Anaknya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, fa, mi, re, do. Anak paling terakhir nama Redo. Kenapa orang dulu? Orang dulu makanannya sehat, tidurnya sehat, tinggal di kampung, tak ada parabola, tak ada TV. Habis sholat isya, tidur. Besok, muntah. Orang sekarang tak sempat, asik main, istri nonton TV, suami main handphone. Pertama nonton TV, lama-lama ditonton TV. Mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan solehah. Lalu kemudian hari ke-7 dipotongkanlah kambing. Islam ini memberatkan, kambing ini mahal. Orang kalau dikasih nikmat ini tak bersyukur. Cobalah dengar cerita orang yang lama ingin punya anak. Oh, pergi ke Singapura. Program apa Pak? Bayi tabung. Berapa paling murah? 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. 100 juta ongkosnya ke Singapura, sakitnya, bagaimana cemasnya, perawatannya, tak boleh keluar ruang, tak boleh macam-macam makanannya, sampai akhirnya punya anak. Ini harga kambing paling mahal, kambing 3 juta. Itu pun udah kambing sebesar anak sapi udah tuh. 2 ekor untuk anak laki-laki, tapi hukumnya sunat. Yang tidak punya duit, hari ke-7 si ibu baru pulang dari rumah sakit, mertua baru pulang kampung. Hari ke-14, 7, tak bisa 7, 14, tak bisa 14, hari ke-21. Tak bisa hari ke-21, tak usah tengok tanggal lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustadz Somad, ya, boleh saya akikahkan anak saya tamat SD sekaligus khitan? Nampaknya orang ini cerdas. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekalian sunat, sekalian akikah. Itu kurang baik Bu. Yang lebih bagus lagi, tunggu nanti selesai S1, sekaligus nikah, khitan, akikah. Pelit, bakhil, berhitung-hitung dengan Allah. Allah pun akan berhitung-hitung dengan engkau. Ada pula yang pas 7 hari potong kambing, tapi di depan dibuat kotak besar-besar. Tidak menerima hadiah, kirim saja ke kotak ini langsung. Ini bukan arisan. Anak dia lahir kita bagi duit, tapi kalau mau kasih silakan. Ustadz sampai hati ya, waktu anak Ustadz akikah kemarin kami kok enggak diundang. Kenapa Ustadz tidak undang jamaah? Kalau ku undang jamaah, kalian datang, kalian sangka aku mau minta duit kalian. Jadi ku undang aja anak yatim, fakir miskin, doa Pak serahkan. Oh begitu maksudnya Pak Ustadz. Ya, tapi kami mau ngasih duit Pak Ustadz. Kirim ke nomor rekening berikut ini. Akan dibagikan ke fakir miskin dan doa Pak, santunan setiap bulan. Jangan anggap ini arisan, tapi ini adalah syukuran, bukan cukuran. Syukuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukuri nikmat anak ini, ditambah Allah anak. Kalau kau syukuri nikmat sawit ini, ditambah Allah sawit. Kalau kau syukuri kelapa ini, ditambah Allah kelapa. Kalau kau syukuri istri ini, saya mancing aja. Maka setelah saya bilang tadi, saya nengok ke sana.
Yang sana tersenyum, yang sini cemas.